Kita sambil menunggu kawan-kawan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tawfiq sallallahu ala hadratir rasul wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami' ulama'i ta'ala wa khususan ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami' masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa Allah yatawashshahum birrahman maghfirah wa Allah yu'idu 'alaina min barakatihim wa fuhumihim wa 'ulumihim wa khususiyatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabi salafuna as-salihin wa hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kemarin berakhir di al-jah wal mal ya. Fa in qulta hada gitu ya. Silakan siapa yang guru suka Syekh Razi Rafi Rafi guru Rafi lo. Maka tidak tegak ada bima yustamilu pada sesuatu alai atas nama rukun ibadati seperempat ibadat minasiyami wa sholati daripada puasa dan sholat wala dan tidak tegak pula dengan yang disebutkan tadi bima pada sesuatu yustamilu alaihi rukun ibadati minal muamalati pada sesuatu yang tegak atas nama pada seperempat daripada hukum muamalah min bayanil halali dan harami daripada menjelaskan halal dan haram. Oke, cukup. Itu apa itu statement Al-Imam Ghazali ya. Karena beliau sebelumnya bicara tentang ulama-ulama fikih dan ilmu fikih itu menurut beliau lebih cenderung duniawi gitu. Maka ulama-ulama atau ahli fikih disebut ulama dunia, kajian-kajian fikih juga lebih cenderung ke kajian dunia, lebih banyaknya. Kalau engkau protes, mungkin begitu lah. Fa in qulta hada in istaqama laka itu dan seterusnya. Kalau engkau protes bahwasanya yang aku sampaikan itu hanya bicara tentang hukum-hukum jirahat, penganiayaan, hudud, kemudian gharamat, masalah hutang piutang saja, pasal khusumat, menyelesaikan dua pertikaian, itu tidak mewakili semua permasalahan. Itu hanya sebagian kecil dari ibadah saja. Karena tidak bicara tentang sholat, puasa gitu kan. Dan juga
tidak mewakili adat-adat yang lain dari muamalat min bayanil halal wal haram. Jadi semacam begini, yang tuduhkan itu yang bahasa umumnya lah, itu hanya masalah-masalah fikih muamalah kebanyakan itu. Tidak menyentuh fikih yang ibadah seperti puasa dan sholat. Nah, bicara sholat dan puasa ini kan lebih cenderung ke akhirat juga gitu. Jadi sidin yang membuat pertanyaan protes, tapi sidin juga yang kemudian menjawab gitu. Artinya beliau sudah paham dengan ketidaksetujuan orang lain terhadap statement sidin tadi bahwa fikih itu cenderung ke dunia. Jadi protes-protes orang itu yang bagian awal ini tadi, ini protes-protes orang. Ini pemahaman secara globalnya lah. Tadi kan secara rinci sudah diartikan guru BI. Nah, baru beliau menjawab, teruskan guru Syarazi. Fa'alam anna aqraba ma yatakallamu al-faqih fihi min a'mal allati hiya a'maluha min salasati al-Islam wa salatu wa zakat wa halal wa haram. Maka ketahuilah bahwa paling dekat apa yang dikatakan oleh seorang ahli fikih daripada amal-amalan yang termasuk amal akhirat itu juga. Yang pertama Islam, sholat, zakat, dan hal-hal. Idza ta'ammalta muntaha nazaril faqih fiha alimta annahu la yuzawizu wujud dunia wal akhirati. Bila kamu mau berpikir sampai saat pemikiran, sampai pemikiran seperti seorang ahli fikih, kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang melebihi daripada garis dunia sampai akhir. Tidak ada pihak di seperti bahwa tidaknya azhar dan yang kamu mengetahui akan ini yang tiga akan ini daripada tiga yang disebutkan itu, maka selain itu adalah lalu itu lebih nampak. Oke, jadi baru beliau menjawab ya. Tadi kita bicara secara global saja. Nah, ketahuilah kata Imam Ghazali bahwa ulama-ulama fikih itu kebanyakan kalaupun bicara konteks akhirat, ada pekerjaan-pekerjaan yang bernilai akhirat itu tidak keluar dari tiga masalah ini saja. Pertama Islam, yang kedua sholat dan zakat, dan yang ketiga halal dan haram. Tiga itu saja yang dibicarakan kalau bicara tentang akhirat. Tapi idza ta'ammalta muntaha nazaril faqih, kalau engkau lebih perhatikan lagi puncak daripada pandangan ulama-ulama fikih pada masalah tadi, alimta annahu la yujawizu hududad dunya ila al-akhirah. Ujung-ujungnya itu juga tidak akan melewati daripada batas-batas dunia kepada akhirat. Itu sampai dunia aja juga akhirnya itu, nah kada sampai melewati ke akhirat juga. Kisahnya tuh hendak ke akhirat tapi ujung-ujungnya kena ke dunia lagi. Nah ini benar beliau gitu. Wa idza arafta hadza fi hadhihi thalathah fa huwa fi ghairihi azhar. Karena kalau engkau mengetahui dalam tiga hal ini fa huwa fi ghairihi azhar, justru nanti yang banyak dibahas itu fi ghairiha, di luar dari tiga ini yang jadi pembahasan kebanyakan itu. Nanti mungkin di bawah beliau akan memberikan contoh-contohnya. Itu yang justru lebih tampak dibicarakan. Oke, lanjut. Amal Islam. Ini bertundukan. Dari kayak takutan di suruh benar. Siapa nak lakon? Keikhlasan aja kita. Nah, Ismail bin Ma'il. Kutuyukan harus. Bismillahirrahmanirrahim. Amal Islamu fa yatakallamu al-faqihu bima yasihu minhu.
Adapun Islam maka orang-orang fakih itu membicarakan pada apa yang mensahkan darinya. Wafi masido dan apa yang memisahkannya, wafi syurutihi dan syarat-syaratnya, wala saya tafitu fi illa lisan, dan tidaklah melewati padanya kecuali dengan perkataan atau dengan lidah. Wa mal qalbu dan ada pun hati, wa kharijun maka keluar an wilayatil faqih daripada keluar dari wilayah faqih. Di azali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbab as-suyufi was-sultanata anhu haitsu qala. Karena uzlah menyendirinya, memisahkan. Karena memisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbab as-suyuf, arbab pedang-pedang, Sultanah dan kekuasaan, anhu haitsu qala daripada sekira-kira ia berkata, halla syaqaqta an qalbi. Celakalah kamu daripada hatinya. Oke, cukup. Lanjut lagi. Lilladzi qatala man takallama Bi kalimatil islami mu'tadiran bi annahu qala dzalika min khawfi sayfi. Oke. Jadi tadi beliau membagikan 3 ya. Kalaupun ulama-ulama fikih itu bicara tentang akhirat itu pada 3 wilayah saja. Yang pertama keislaman, kedua sholat zakat, 3 halal haram. Nah, bicara tentang keislaman dulu. Amal Islam al-faqih yatakallam, orang-orang ulama fikih itu berbicaranya tidak keluar daripada sah dan tidaknya atau memenuhi syarat atau tidaknya seseorang itu dalam keislamannya. Dan itu semua tidak bisa keluar dari lisan ya, maksudnya titik anatominya tuh lisan yang bekerja di situ, tidak melibatkan hati lah. Karena nanti Imam Ghazali membandingkan itu dengan hati. Wa amal qalbu fa kharijun min wilayatil faqih. Sementara kalau urusan hati itu ulama fikih itu tidak membicarakannya. Nah, kita mungkin tidak terlalu paham kondisinya saat itulah. Mungkin ulama-ulama fikih ini pada masa itu barangkali ya terlalu sibuk dengan pembahasan-pembahasan yang bersifat fikih gitu kan. Bicara sah adanya keislaman seseorang, sedikit-sedikit wah kok ada sah Islamnya. Nah, maka kalau ada sah Islamnya itu kita bicara apa? Kafir dan mukmin akhirnya gitu kan. Dan itu menjadi perdebatan-perdebatan yang menghabiskan energi. Nah, Imam Ghazali itu hendak coba bang kita kada terlalu fanatik dalam hal itu gitu kan. Beliau ingin keluar dari situ, yaitu dengan melibatkan hati. Nah, ini yang banyak orang lupakan kata beliau. Wa amal qalbu fa kharijun an wilayatil fiqh. Hati ini jarang dibicarakan oleh ahli-ahli fikih. Mereka bicara tentang sah dan tidaknya keislaman seseorang, terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat seseorang menjadi seorang muslim dan seterusnya. Beliau kemudian mengutip peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, li'azli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbabi suyuf ya. Arbabi guru oke. Arbabi suyuf atau arbab suyuf bisa wasultanati anhu haitsu qala. Jadi Rasulullah itu sempat memisahkan. Siapa yang dipisahkan Nabi ini? Maksudnya Sidin semacam apa ya? Jika bahasa kita itu kecewa lah dengan salah seorang sahabatnya yang arbab suyuf. Arbab suyuf itu, arbab itu kan
semacam sesembahan gitu ya. Tapi di sini maksudnya penyembah pedang gitu. Maksudnya orang ini dalam berperang itu cara berpikirnya itu pedang sekali gitu. Bahwa perselisihan atau peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir saat itu hanya diselesaikan dengan pedang. Jadi maksudnya di situ arbabas suyuf nih. Wasultanah, dan juga kekuasaan. Dua hal itu. Jadi Nabi memisahkan itu dengan berucap apa? Halla syaqaqta an qalbihi. Sudah ikam bedahlah hatinya. Nah, ini apa maksud peristiwa ini? Setelahnya baru beliau menjelaskan lilladzi qatala man takallama bi kalimatil Islam. Ini Nabi alamatkan kepada orang yang membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada kalau peristiwanya itu masyhur, yaitu riwayatnya ada sahabat Nabi waktu perang, musuh sudah tertawan, artinya tinggal bunuh aja lagi. Nah, musuhnya ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap aja ditusuknya. Lalu ada sahabat lain yang melaporkan kepada Nabi, Syarif benar sih, kecewa sih. Lalu sini ucap, halla syaqaqta an qalbi, sudah ikam bukalah hatinya. Kenapa Nabi ucap itu? Nah, karena tadi alasan si pembunuh itu mu'tadiran bi annahu qala dzalika min khaufis sayf. Alasannya, inya tuh ya Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadat itu khaufan minas sayf aja. Takutan lawan pedangku ini aja. Kada bujur-bujur dia tuh nak mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu ujar Nabi, ikam kau memastikanlah bahwa itu tidak keluar dari hatinya. Hal syaqaqta an qalbi. Apakah engkau sudah membedah hatinya sehingga engkau tahu isi hatinya itu, bahwa ia itu hanya takut kepada pedangmu. Terlepas dia takut atau tidak takut, harusnya dihargai dulu. Ujar Nabi, maksudnya begitu, jangan asal bunuh aja. Orang sudah bersyahadat, meskipun ya orang kalau bersyahadat dibunuh, dan yang masuk surga yang dibunuh, jangan-jangan itu, karena yang membunuh ini bisa. Makanya Sidin kemudian menguzlahkan, memisahkan, artinya kalau bahasa kita itu apa? Mengucilkan lah ya, kalau sahabat yang tadi membunuh itu. Soal dimuncilkan Nabi itu. Saking sini gak ada ketujuhnya. Bal yahkumul faqihu bi sihhatil Islam tahta dhilalis suyuf. Ulama-ulama fikih itu bahkan menyebutkan keislaman seseorang itu sah seakan-akan tahta dhilalis suyuf, seakan-akan kesahan keislaman seseorang itu harus diawali dengan hunusan pedang lah begitu. Padahal kan harusnya dibaca hatinya. Nah, jadi Imam Ghazali menganalogikakan si pembunuh pedang, si pembunuh yang menghunuskan pedang tadi itu dengan orang yang mewakili pemahaman yang fikhi saja, pemahaman berdasarkan fikih saja, gitu lah. Ma'anahu ya'lam anna as-sayfa lam yakshif lahu an niyyatihi. Padahal jadi Imam Ghazali, orang yang menghunuskan atau orang yang membunuh tadi, dia tahu bahwasanya pedangnya itu tidak bisa membuka hati untuk mengetahui niat orang yang mengucap syahadat tadi itu. Nanya, karena kau memastikan pedangnya saja kalau ia gunakan untuk membuka hati, membelah hati orang yang sudah ia bunuh itu belum bisa memastikan bahwa hatinya, niatnya itu apa. Walam yadfa' an qalbihi
Ghisyawatul jahli wal hirati. Dafa'an ini juga bisa menanggalkan atau menghilangkan. Walam yadfa'an qalbihi, dan tidak bisa menghilangkan atau menanggalkan dari hatinya ghisyawatul jahli, ketertutupan sifat bodohnya, wal hirah, dan juga keheranannya. Hirah itu sesuatu yang membingungkan. Jadi pedang itu dianggap Imam Ghazali itu tidak menyelesaikan masalah sebetulnya gitu. Karena pedang itu tidak bisa menentukan niat seseorang, tidak juga bisa menghilangkan kebodohan seseorang gitu. Walakinnahu musyirun. Terus akan siapa? Guru baju hijau. Kuswawan. Nah. Kuswawan peringatan. Walakinnahu musyirun ala sahibis sayf. Walakinnahu musyirun ala sahibis sayf. Fa inna as-sayfa mumtaddun ila raqabatihi waridun mumtaddatun Wal yadu mumtaddatun ila narihi. Wa hadhihi al-kalimatu bil lisani taqsimu raqabatihi wa narihi ma dama lahu raqabatin wa nari. Wa dhalika fi dunya wa lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد أصابوا مني دماءهم وأموالهم جعل أثر ذلك في الدم والماء. Oke, cukup. Jadi walakinnahu musyirun ala sahibis sayf. Ini alamatnya adalah kepada sahibis sayf, kepada orang yang memegang pedang. Jadi yang disebutkan Imam Ghazali tadi itu Sidin ingin apa istilahnya itu, mengalamatkan perihal ini tadi itu kepada sahibis sayf. Ialah yang menentukan itu. Fa inna sayfa mumtaddun ila rukbati. Karena pedang itu menjulur, memanjang kepada lehernya. Wal yadu mumtaddatun ila malihi, dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Jadi maksud Imam Ghazali ini, sahibis sayf ini belum tentu betul-betul berperang untuk membela ajaran Allah gitu kan. Jangan-jangan dia hanya suka membunuh atau suka harta rampasan gitu aja. Sampai tega membunuh orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Wa hadhil kalimah bil lisan ta'simu rubbatahu wa malahu. Padahal kalimat ini, 2 kalimat syahadat tadi, itu bisa menjadi pelindung bagi leher dan harta orang yang tadi sudah dalam keadaan sudah dalam keadaan seperti itu kan. Harusnya 2 kalimat syahadat itu melindungi dia. Wa dzalika fid dunya, dan itu di dunia. Minimal di dunia terlindungi gitu kan. Meskipun hatinya tidak mengakui, tapi minimal di dunia dia terlindungi dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu. Ini sepadan sebetulnya dengan orang yang beragama Islam kemudian posisinya tertawan dan dalam kondisi yang sama dia dipaksa untuk keluar atau murtad dari agama Islam. Lalu dia dia mengaku dia menyembah Tuhan apa gitu kan. Tetapi di hatinya dia ingkar, di hatinya dia tidak mengakui gitu kan. Dia mengucapkan itu hanya karena untuk menyelamatkan dirinya, nyawanya, dan nyawa orang-orang yang di sekitarnya. Itu dibenarkan nggak dalam Islam? Dibenarkan. Nah artinya kan sama. Islam juga memperlakukan penganut lain juga begitu. Meskipun di hati dia ingkar, tetapi setidaknya di dunia dia terlindungi dengan ucapan 2 kalimat syahadat itu. Kalau masalah hati ya itu nanti kata Imam Ghazali gitu.
Karena Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku itu diperintahkan kalaupun harus dengan cara berperang, kata Nabi, itu tujuannya hanya untuk bagaimana musuh itu mengucap 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, sudah, mereka selamat. Mereka harus dilindungi, darahnya, hartanya harus dilindungi. Nah, ja'ala athara dzalika fid dami wal mali, dan Nabi menjadikan itu kalimat 2 kalimat syahadat tadi itu berpengaruh dalam darah dan harta seseorang, gitu. Jadi maksudnya itu tuh sangat berpengaruh dalam harta atau dalam darah dan harta seseorang. Jangan pada dianggap gitu kan. Lanjut. Siapa? Fit. Pakai enggak Fitri kan saja. Sweet dulu. Saya pakai dulu. Wa amal akhiratu fala tanfa'u fiha amwalu wal anwaru qulubi wa asraruha wa ikhlasuha. Wa laysa dzalika min al-fiqhi wa in khadal faqihu fihi kana kama law khada fil kalami wa tibi wa kana kharijan an Fanni. Udah cukup. Ini kayaknya banyak menyendiri, kemang lah. Ya Allah, banyak orang fakih ini, dan fakih ini ulama dunia sebetulnya. Tapi kamu harus sabar. Ini sering terjadi di kota-kota besar juga. Wa amal akhiratu fala tanfa'u fiha al-amwal. Apa artinya Ki? Jadi pemahaman itu bisa, harta itu di akhirat itu tidak berguna lagi, gitu. Tapi apa yang berguna? Bal anwarul qulubi. Nah, cahaya qalbu itu yang berguna. Wa asraruha, dan rahasia-rahasianya. Wa ikhlasuha, dan keikhlasan qalbu. Wa laysa dzalika minal fiqhi, dan itu bukan pembahasan dalam bab-bab fikih. Wa in khadal faqihu fihi, kalaupun seumpama seorang ahli fikih itu ta'ammuq atau khada, itu mendalami, jadi ahli di bidang fikih, kana kama law khada fil kalami wat tibbi, maka itu juga sama seperti orang yang mendalami ilmu kalam dan ilmu kedokteran. Ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu fikih itu juga tidak bicara tentang anwarul qulub, tidak bicara tentang keikhlasan, tidak bicara tentang sir-sir yang ada dalam hati. Ini kalau sudah nangka inilah anwarul qulub asraruha wa ikhlasuha. Ini belajar orang lain aja gini. Kita ini sama aja, semuanya ini masih fakih aja juga. Kadang fakih Jepang, nang fakih ini sudah dari lahir fakih kan. Kada lawas sampai lahir di tasmiyahi sudah fakihnya. Aman kita ini rata-rata ya kurang lebih aja. Nah, tapi Imam Ghazali sini mengajari gitu kan. Paling tidak kita ada wawasan lah, oh iya begitu. Ini pendapat Imam Ghazali. Wa kana kharijan an fannihi, dan itu semua akan keluar dari bidang keahliannya. Maksudnya tidak keluar dari pembicaraan dunia gitu. Wa amma salatu, guru Seraji belum baca. Oh sudah lah. Solehin, guru Solehin. Fal faqihu yufti bisihhati akhiriha
Oke. Sedangkan sholat, nah tadi kan masih bicara Islam, yang kedua kan sholat dan zakat. Nah ini sholat dulu. Kalaupun ulama fikih bicara tentang sholat, itu kebanyakan yufti bisihhah, itu seputar ya fatwanya tentang sah dan tidaknya sholat. Idza ata bi suratil a'mal ma'a dhahiris syurut. Yang dinilai itu suratul a'malnya saja. Suratul a'mal itu apa? Zahirnya pekerjaan itu kan. Yang tampak dari pekerjaan yang dilakukan itu saja yang dilihat. Kalau tampaknya oh iya takbirnya bujur, tangannya sudah bujur gitu kan, sedekapannya bujur, apalagi berdiri tegaknya bujur, rukunya pas, bacaannya apa, itu saja suratul a'mal saja. Ma'adhahiri syurut, dan syarat-syarat yang lainnya, misalnya sudah wudu kada, menghadap kiblat kada, tempatnya ini bersih kada. Nah, ulama fikih kalaupun bicara tentang sholat ya bicara seputar itu. Mungkin tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, tentang ya apa toharoh, kemudian rukun-rukun sholatnya dan seterusnya. Hanya bicara tentang itu. Wa in kana ghafilan, meskipun orang yang menggawi sembahyang itu ghafil apa? Lalai, kemana-mana hatinya itu. Fi jami'i sholatihi, di seluruh sholatnya tuh ghafil. Min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir masghulan. Masghul apa? Sibuk aja disibukkan. Bit tafkir fi hisabi muamalatihi, memikirkan hitung-hitungan muamalahnya di sini konteksnya kalau fisuk berarti transaksi, gitu. Muamalatihi fisuk. Illa inda takbir, kecuali saat takbir aja ini ingat. Imbah tuntung takbir itu sudah kemana-mana. Makanya sebagian guru-guru kita bahari mengatakan bilanya hilang kunci toh, kada ingat mandak kunci kendaraan, atau kada ingat mandak kunci lamari, atau kada ingat mandak benda-benda berharga lainnya, sembahyang. Biasanya ketika sembahyang itu pikiran kita kan kemana-mana tuh. Sholat, bukan sholat itu minta petunjuk, tidak. Sholat ini supaya ya memancing pikiran kita ini kan terbang kemana-mana nih. Aku tadi kemana itu? Oh tadi aku berdiri di situ, kemana-mana sudah, pokoknya pikiran kemana-mana. Sampai tetamu, orang takbir Allahu Akbarnya, ya, saking himungnya. Kalau Archimedes itu kan Eureka aja kan, lagi mandi, tau lah Archimedes kan, yang menemukan apa? Penemu apa Archimedes? Aduh, pelajaran bahari itu, menemukan timbangan tuh nah, hukum berat benda, dan ia menemukan pas lagi mandi. Jadi kisahnya itu kan raja kala itu tuh meminta kepada Archimedes untuk menemukan kayak apa supaya mahkota raja itu nak ketahuan berapa timbangan emasnya. Nah ketika mandi itunya bercampur, rupanya ketika bercampur itu ada semacam gerakan air yang menjadi keluar muncrat gitu kan, dan itu menurut dia gaya apa tuh, gaya timbangan tadi lah, nah, pokoknya itulah akhirnya yang menemukan gitu kan teori itu berat benda. Dia kemudian berteriak Eureka. Eureka itu artinya aha, jangan bahasa kita tuh.
Aha. Dan saking kada ingatnya Archimedes langsung menghadap raja, kada ingat berbaju. Nah itu nang jadi lucu. Masih salawar mandi. Kalau usah dibayang-bayangkan gitu lah, kisah aja. Nah kayak itu juga kalau kita seringkali ghafil ketika sholat. Ini kita kan menuduh orang lain lah, diri kita masing-masing aja. Itu kemana-mana pikiran. Wa hadhihi sholatu la tanfa'u fil akhirah. Salat semacam ini tidak ada harganya di akhirat. Kama anal qaul bil lisan fil Islam la yanfa'. Sebagaimana juga ungkapan secara lisan saja bahwa kita masuk Islam, bahwa kita bersyahadat, tapi tidak melibatkan hati, itu juga tidak bermanfaat, kata Imam Ghazali. Walakin al-faqih yufti bis-sihhati. Akan tetapi seorang ulama fikih itu kebanyakan yufti bis-sihhah, memfatwakan tentang sah tidaknya, ai annama fa'alahu husila bihi imtithalu sighatil amri, bahwa apa yang ia kerjakan itu adalah hasil daripada imtithalu sighatil amr, melaksanakan perintah saja, kata-kata perintah saja, lafzul amr saja, sekadar memenuhi kewajiban sighatul amri. Wa nqata'a bihi 'anil qatl wa ta'zir, dan juga sekedar menghindari daripada hukuman dibunuh dan juga ditakzir, diasingkan. Mungkin dulu itu orang yang tidak sholat, karena hadis Nabi faqad kafara jiharan, itu barangkali orang yang tidak sholat atau yang terang-terangan mengatakan sholat itu tidak wajib, barangkali hukumannya lah bahari itu dibunuh atau at-ta'zir. Ta'zir itu dikucilkan, diasingkan, dipatak. Nah di kampung mana itu, di karantina misalnya. Fa amal khusyu'u wa ihdarul qalbi alladhi huwa 'amal al-akhirah, sedangkan khusyuk dan menghadirkan qalbu yang mana dia adalah pekerjaan yang bernilai akhirat, wa bihi yanfa'ul 'amalul zahiru, dan dengan menghadirkan qalbu dan kekhusyuan itu amal-amal yang zahir tadi akan menjadi bermanfaat. La ta'arradu lahul faqih. Ulama-ulama fikih tidak mempersoalkan itu, tidak membahas tentang itu. Walau ta'arrada lahu lakana kharijan an fanni. Kalaupun ulama-ulama fikih ta'arrada lahu, membicarakan, mempermasalahkan, mengungkit-ungkit tentang peran hati dan khusyuk itu pasti akan keluar juga dari keahliannya, karena bukan keahliannya di situ. Wa amaz zakatu. Nah, sementara yang kedua zakat. Ini kedua dari yang kedua. Pertama dari yang kedua salat, kedua dari yang kedua adalah zakat. Kalaupun zakat, fal faqihu yanzur ila ma yaqta'u bihi mutalabat as-sultan. Ulama-ulama fikih itu kebanyakan tuh mengamatinya ila ma yaqta'u bihi mutalabat as-sultan, kepada bagaimana bisa negosiasi dengan penguasa. Negosiasinya apa? Supaya melibatkan penguasa. Mayak ta'un di situ berhurupan apa? Mutalabatus sultan. Berhurupan untuk minta bantuan kepada sultan. Tujuannya apa? Hatta innahu idza imtana'a an adaiha, apabila masyarakat itu imtana'a, enggan, an adaiha, untuk membayar zakat, fa akhadha sultanu qahran, maka ulama-ulama fikih tadi melibatkan pemerintah, melibatkan penguasa untuk mengambil secara paksa. Hakama bi annahu bari'at dhimmatuhu, dan ulama-ulama fikih kemudian menghakimi bahwa harta itu adalah sudah bukan miliknya lagi, karena sudah menjadi milik negara, disita. Wa hukiya an Aba Yusuf al-Qadi
kana yahabu ma lahu li zawjatihi akhiral hauli wa yastawhibu ma laha isqatan lizakat. Nah, ada kisah ini dari Imam Ghazali bahwa seorang qadhi bernama Abu Yusuf mengingat-ingat anak Aba Yusuf. Aba di situ kalimat apa? Isimnya mabni apa mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa? Asmaul khamsah. I'rabnya apa Aba di situ? Nah, nasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Aba kalau jar jadi apa? Abi. Kalau rafa jadi apa? Abu. Kenapa demikian? Karena asmaul khamsah. Jadi anak Aba Yusuf al-Qadiyah, seorang qadhi bernama Abu Yusuf, kana yahabu malahu, dia menyerahkan hartanya li zaujatihi kepada istrinya akhiral haul, pada penghujung tahun. Nah, ini orang makar. Wa yastauhibu malaha isqatan zakat, dan dia minta harta nang bininya yang sudah ia beri tadi. Jadi bahasanya itu minta lawan bini yang minta duit mong yang kan kayak jeneng bini, maka ini duit pian dua kada itu duit pian sudah ulun hibahkan ke pian. Karena tujuan Abu Yusuf di sini untuk menghindari isqatan li zakat, supaya karena kewajiban bayar zakat. Jadi ini namanya behilah. Oh, behilah. Maka bahilah itu kita praktekkan loh, di kampung-kampung masih ada yang mempraktekkan behilah itu. Misalnya lah beliau nih BC Amas. Tahu ya kalau prakteknya lah behilah? Siapa yang kada tahu? Ada yang kada tahu. Jadi anggap yang tahu nih, kita berkumpulan berlima atau bersepuluh di sini di ruangan. Jadi yang bisi harta itu misalnya saya. Nah, Amas ini saya sedekahkan kepada beliau, gitu kan. Jadi Amas itu disedekahkan atas nama saya, gitu. Jadi tujuan saya mensedekahkan Amas itu sebetulnya untuk mungkin untuk keperluan macam-macam, bisa juga sedekah, bisa juga bayar zakat, bisa juga menyedekahkan harta atas nama orang yang sudah wafat. Kesana sampai ini kan kalau saya sudah kasih kepada seseorang di sebelah saya, berarti bukan milik saya lagi secara fikihnya, karena sudah jatuh ke tangan orang lain. Nah, nanti orang di sini juga memberikan ke sebelah sana. Aku hibahkan jual ini kepada pian. Sana bilang aku sedekahkan ini lawan pian. Aku sedekahkan ini, aku sedekahkan sampai kita terbalik ke kita. Nah, berarti kita mendapatkan ini dari kawan ini secara sah, gitu kan. Paham maksudnya lah? Makanya paham lah guru saudara. Jadi tujuannya nih supaya melepaskan kewajiban aja. Ketika saya bagi ke sebelah sini, ini kan bukan milik saya lagi. Yang di sini ke sana. Nah, bahayanya kalau di tengah-tengah itu ada orang penjahat, misalnya kan. Sudah takainya, ada nak laginya membagi ya Allah. Dah itu makasih lah jadi. Makasih lah aja. Aku jangan anak pasar aja. Tangangan lagi di sebelah situ. Tangangan ampunnya. Tujuan ini kan anak berbagi ini supaya terbuli ke seorang itu. Nah, ini berhilah. Hilah itu artinya apa? Tipu muslihat, kayak kalau ada hilatan latifatan itu adalah kalau dalam pelajaran mutalaah berarti hilatan latifatan, ya kan? Yang si kucing ini kan mengelabui yang makan tikus. Kalau kada salah kayak tulisannya. Nah, fahukiya dari kali Abi Hanifah, dan perihal tadi itu diceritakan kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah mengomentari, faqala dzalika min fiqhihi, itu pemahaman fikih dia. Wasadaqa, dan itu benar. Jadi Imam Abu Hanifah membenarkan corak fikih seperti itu. Tapi Sidin menggarisbawahi fa inna dzalika min fiqhid dunya, tapi itu dari fikih dunia.
Nah, yang mengomentari fa inna dzalika min fiqhid dunya itu, ini yang tidak jelas di sini komentar Imam Ghazali, komentar Imam Abu Hanifah. Karena seingat saya yang membolehkan bahilah tadi itu diantara Imam Abu Hanifah. Wasadaqa, jangan-jangan ini kan kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kadang-kadang kalau yang terbitan Mekah itu di situ kadang-kadang bisa titik ya. Kalau di sini kan tidak ada titik. Wasadaqa. Nah, fa inna dzalika min fiqh dunya ini yang mengomentari siapa? Anggaplah Imam Ghazali atau Imam Abu Hanifah ya. Tapi itu fikih bercorak dunia. Walakin, nah di sini bisa membaca walakin nama darratahu atau walakin madarratuhu ya, tergantung kita membacanya walakin ini. Anggap walakin madarratuhu fil akhirati a'zamu min kulli jinayatin. Tetapi dampak mudaratnya di akhirat itu lebih besar daripada kejahatan apapun gitu kan. Wa mithlu hadha huwa al-'ilmu ad-dar, dan seperti ini adalah ilmu yang berbahaya, yang mudarat. Wa amal halal wal haramu fal wara'u 'anil harami min ad-din. Tadi itu bicara tentang salat, zakat, dan sebelumnya sudah bicara tentang Islam. Nah, kita lanjutkan dikitlah wara'. Wara' ini paling tidak yang kedua dan pertama dan kedua. Wa amal halal wal haramu, adapun bicara tentang halal dan haram, fal wara'u 'anil harami min ad-din. Wara' apa artinya wara'? Memelihara diri atau menjaga diri ya. Anil haram, dari perbuatan haram itu bagian daripada agama. Walakinnal wara'a lahu arba'u maratiba. Tetapi wara' ini, sikap wara' ini itu ada 4 tingkatannya. Al-ula, tingkatan pertama, al-wara'u alladhi yushtaratu fi 'adalati syahadah. Wara' yang merupakan hanya syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang. Hanya untuk adalatus syahadah, untuk diterimanya persaksian seseorang, dan itu paling rendah al-wara'. Wa huwa alladhi yakhruju bi tarkihi al-insanu 'an ahliyati asy-syahadah wal qada'i wal wilayah wa huwa al-ihtirazu 'anil haram adh-dhahir. Nah, yaitu alladhi yakhruju an ahliyati asy-syahadah bi tarkihi al-insan. Jadi begitu sebetulnya redaksinya. Yang tidak boleh bi tarkihi al-insan, yang tidak boleh meninggalkannya manusia. Ini pemahamannya kayak begini. Wa huwa alladhi yakhruju bi tarkil insan an ahliyati syahadah. Yang apabila seseorang mampu meninggalkan syarat-syarat ini, maka tidak diterima dia menjadi ahliyati syahadah, menjadi ahli, saksi ahli, atau tidak juga menjadi hakim ahli, tidak juga menjadi wali ahli, atau tidak bisa menjadi saksi ahli, tidak bisa menjadi hakim, tidak bisa jadi wali, juga tidak bisa apabila tidak terpenuhi syarat ini. Wa huwa al-ihtiraz 'anil haram adh-dhahir, dan syarat ini hanya sederhana, yang penting ihtiraz 'anil haram adh-dhahir, memelihara diri, mengharagu diri daripada perbuatan haram yang tampak. Jadi apa-apa yang tampaknya haram dia mau meninggalkan. Orang ini tidak pernah minum-minum, tidak pernah narkoba, tidak pernah berzina, kelihatannya gitu kan aman-aman saja. Orang seperti ini bisa disebut dengan wara'. Fitri misalnya, kan sudah kelihatan minum, ada suah kelihatan minum baju putih bisa ya, ada suah menggandeng dia nih, ada suah melihat itu nah. Lakian harus digandeng. Aduh, salah pulang ya. Iya. Nah, maka orang seperti Fitri ini bisa diterima syahadahnya atau persaksiannya, bisa jadi hakim, bisa juga jadi wali.
Nah, tingkatan yang kedua wara'us shalihin, wara'nya orang-orang yang saleh. Wa huwa at-tawaqqi minas syubhat, yaitu memelihara diri dari perilaku syubhat. Allati yataqabbalu fiha al-ihtimalat, yang mana syubhat-syubhat ini memungkinkan terjadi hal-hal yang meragukan lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ithmu hazzazul qulubi. Di wadah biar apa redaksinya? Hazzaz juga. Ya. Saya lihat di kitab lain itu bukan hazzaz, tapi apa ya? Lupa saya. Pokoknya bukan hazzazul qulub. Al-ithmu, dosa itu adalah penyakit hati. Nah, dosa itu penyakit hati. Oke. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.